Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nusiba ilaihi jami'ul af'alil mahmudah wal akhlaqi wal ahwalis saniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khaliqatil insaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man tabi'a tariqahu saniyah, amma ba'd. Kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayahnya, taufiknya serta inayahnya kita malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus tsaniyah wal arba'un ba'dal mi'atain min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-242 daripada Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Al-mu'minu yashghaluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakira wa tasghaluhu huququllah an ayyakuna li huzuzihi zakira. Artinya, orang yang beriman menyibukkan akan dia oleh pujian terhadap Allah dari bahwa adalah dia membanggakan bagi dirinya, dan menyibukkan akan orang beriman itu oleh hak-hak Allah dari bahwa dia mengingat kepentingan-kepentingan dirinya. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-242 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'minul kamil bermula orang yang beriman yang sempurna imannya. Alima anna kullama yasduru minhu min ta'atin innama huwa samaratu taufiqillahi lahu wa taufiqullahi lahu samaratu mahabbatihi ta'ala lahu. Bermula orang yang beriman sempurna, dia mengetahui bahwa tiap-tiap sesuatu yang terbit daripada dia, daripada ketaatan terhadap Allah, dia mengetahui bahwa itu merupakan buah daripada taufik Allah baginya. Dan taufik Allah baginya itu merupakan buah daripada kecintaan Allah Ta'ala baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya orang yang sempurna iman, dia menyadari bahwasanya amal ibadah yang dilakukannya itu merupakan taufik Allah, merupakan taufik dari Allah. Dan taufik Allah itu merupakan buah daripada kecintaan Allah Ta'ala kepadanya.
cinta Allah kepada seseorang, dengan cinta itu lalu Allah beri dia taufik. Dengan taufik itu terbitlah amal ibadah dari seorang hamba itu. Nah, itu urutan-urutannya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu dari taufik Allah. Di mana datangnya taufik Allah? Dari cinta Allah kepada kita. Artinya orang yang tidak dicintai Allah kada akan diberikan taufik. Orang yang tidak diberikan taufik kada akan bisa beramal saleh. Walaupun dia tahu, walaupun dia berilmu, tapi karena tidak ada taufik Allah, maka gerakan tubuhnya terkunci untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk mendapatkan taufik Allah itu kita harus mesti punya modal dicintai Allah. Itu modalnya. Bila kita dicintai Allah, kita diberinya taufik. Diberinya taufik, mudahlah berbuat kebaikan. Nah, perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita itu yang perlu kita perbuat terlebih dahulu, supaya kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Para ulama menjelaskan ada beberapa perkara-perkara yang bila kita lakukan, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Pertama, dawamut taubah, mengekali tobat. Mengekali tobat. Nah, dawamut taubah. Mengekali tobat artinya apa? Bila kita berbuat dosa, lakasi tobat. Berbuat dosa, cepat tobat. 10 kali sehari berbuat dosa, 10 kali tobat kita. Nah, itu adalah merupakan suatu modal datangnya kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, ditunda tobatnya. Berbuat dosa lagi, ditunda lagi tobatnya. Berbuat dosa lagi, ditunda. Nah, ini mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Jadi dawamut taubah. Kenapa? Sebab kita terkunci, tubuh kita berbuat taat karena kada ada taufik. Kenapa kada ada taufik? Karena kada ada cinta Allah. Kenapa Allah kada cinta lawan kita? Kita kebanyakan dosa. Kita kebanyakan dosa. Nang terkumpul, tertumpuk dosa kita. Biasakan tobat. Taib Habibullah. Orang yang tobat itu adalah orang yang dicintai Allah. Innallah yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, jadi memancing datangnya cinta Allah itu terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mendatangkan kecintaan Allah itu adalah al-ihsan, berbuat kebaikan. Ini satu kalimat yang umum, berbuat kebaikan. Innallah yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta orang yang berbuat kebaikan. Berbakti kepada orang tua. Nah, ini termasuk ihsan. Kalau orang ini bakti dengan ibu bapaknya, kalau masih hidup kedua-duanya, atau wafat kedua-duanya, atau salah satunya. Karena berbakti ini bukan hanya waktu orang tua hidup. Berbakti itu dituntut kita hidup.
Orang tua yang sudah wafat tetap kita dituntut untuk bakti. Kayak apa cara bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Selalu mendoakan sidin. Mendoakan orang tua. Siapa lagi cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Mencintai orang-orang yang dicintai sidin. Nah, itu antara lain. Nah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini orang yang dicintai Allah. Ini sesuatu yang memancing datangnya cinta Allah. Jadi bagaimanapun seseorang itu jahat umpamanya. Orang ini tetapi penyembahyang. Orang ini tetapi pemuasa. Orang ini banyak maksiat dilakukannya. Cuma orang ini ada satu kelebihan. Dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Sangat bakti. Nah, kayaknya berkah kebaktiannya kepada orang tua ini membawa cinta Allah kepadanya. Orang ini akan dibukakan Allah jalan-jalan kebaikan. Jadi bakti kepada orang tua itu ini akan membuka cinta Allah. Ada orang sembahyang kada, puasa kada, berjudi, macam-macam maksiat. Tapi orang ini kalau lawan ibu bapak, wah luar biasa baktinya. Kalau lawan ibu bapaknya luar biasa hormatnya, takutnya, cintanya. Jangan aneh, orang ini akan menjadi orang mulia suatu saat. Karena dia punya modal untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ihsan. Yang kedua, apalagi yang mendatangkan cinta Allah itu adalah pemurah. Pemurah. Orang ini kasapi sembahyang, orang ini kada puasa, orang ini segala macam maksiat diperbuatnya. Cuma orang ini satu, pemurah. Pemurah. Ada kawata imbai sidin makan di warung sidin bayar yakan. Ada kawata imbai di taksi lawan sidin bayar yakan. Kadang-kadang patuh kada apa kada. Nah, ini orang pemurah. Nah, jangan heran orang pemurah seperti ini walaupun sementara ini orangnya kada penyembahyang, kada pemuasa, segala macam maksiat, tapi dalam diri orang ini ada modal untuk menarik kecintaan Allah. Satu saat ini orang akan menjadi orang yang mulia. Jadi termasuk ihsan juga itu. Ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk bakti kepada kedua orang tua. Termasuk lagi orang ini adalah pemurah tadi. Baik pemurah itu hartanya bagi orang yang punya harta, atau pemurah itu tenaganya bagi orang yang kada berharta namun kuat tenaganya. Ini memang kada berduit orangnya sakit, tapi penolongan, pemurah tenaganya. Orangnya berduit kada, tenaganya kada kuat, tapi pintar. Nah, dia suka menolong orang dengan saran-sarannya, pendapat-pendapatnya yang baik bagus. Nah, ini pun pemurah pada akalnya. Nah, semua itu pemurah. Nah, ini modal. Yang ketiga, at-taharah, bersuci, baik zahir batin. Ya sekada-kadanya zahir. Artinya orang ini mengakalkan wudu. Orang ini bilangnya batal wudu. Walaupun waktu kada sembahyang. Cumanya suka selalu suci daripada hadas dan najis. Nah, ini memancing juga cinta Allah kepada dirinya.
Yang keempat al-adlu, adil. Adil. Ini si raja ini, si penguasa ini kada sembahyang, kada orangnya. Kada sembahyang, kada puasa. Segala macam maksiat diperbuat. Tapi penguasa ini dia adil. Nah, adil. Jauh dengan korupsi. Dia adil. Nah, ini dicintai Allah. Satu saat ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaannya itu. Nah, berkat sifat adil yang ada pada dirinya itu. Yang kelima, talabul ilm, menuntut ilmu agama. Orang ini katuju maksiat, tapi katuju juga nuntut ilmu. Kada kalau terdengar ada orang pengajian ilmu-ilmu agama yang bagus, dia menuntut ilmu. Tapi maksiat katuju juga. Nah, menuntut ilmu ini adalah memancing juga kecintaan Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, satu saat berkah ilmunya itu akan ditarik oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Yang keenam lagi apa? Mahabbatu man ahabballah. Cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Nah, ini kan tapi sembahyang, kan tapi puasa, tapi cinta kepada orang-orang saleh. Hatinya sayang kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang takwa. Nah, ini modal juga untuk datangnya cinta Allah kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau orang ini sudah ada modal dicintai Allah, nah satu saat orang ini akan diberi Allah taufik. Bila sudah diberi Allah taufik, segala urusan taat jadi lancar. Nah, segala urusan kebaikan kada terhalang lagi. Kita terhalang berbuat kebaikan, terkunci berbuat kebaikan akibat belum adanya taufik Allah. Kenapa taufik itu belum ada? Allah masih belum cinta kepada kita. Nah, itu sebabnya. Jadi orang yang beriman sempurna itu mengetahui bahwa tiap-tiap sesuatu taat yang timbul terbit daripada dirinya hanya saja itu taufik Allah. Dan taufik Allah itu merupakan buah kecintaan Allah kepadanya. Fabi mahabbatillahi lil 'abdi thumma taufiqihi lahu tahaqqaqat tilka ta'at. Maka dengan kecintaan Allah bagi hamba, kemudian taufik Allah bagi hamba, maka terwujudlah itu ketaatan-ketaatan tadi. Terwujudlah ketaatan-ketaatan itu. Idzan Allahul mutafaddilu alaih iz ahabbahu wa waffaqahu litilka ta'at. Pada intinya Allah jualah yang memberikan anugerah atasnya, Allah yang mencintai dia, Allah yang memberi taufik kepada dia untuk itu perbuatan taat yang terbit dari orang yang beriman tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wala yara li nafsihi ahlan lidzalik. Orang yang beriman sempurna itu tidak melihat dirinya itu bisa taat. Nah, orang yang beriman sempurna itu kadang melihat dirinya itu mampu untuk taat kepada Allah. Kalau ada taat, dia ingat taufik Allah. Wala yansubu tilkal a'mal as-salihah wal ahwal al-mardiyah ilaiha, dan dia tidak menisbahkan itu amal-amal salih yang dia lakukan dan ahwal keadaan-keadaan yang diridai ilaiha kepada dirinya. Nah, orang-orang yang beriman sempurna itu kada mau menisbahkan amal salih kepada dirinya. Paman qala, siapa yang berkata ana sallaitu, aku sembahyang, wa ana sumtu, aku puasa,
wa ana tasaddaqtu, aku bersedekah, wa ana ahujju, aku berhaji, wa ana syakirun, aku bersyukur, wa ana sabir, aku sabar. Orang yang menisbahkan itu kepada dirinya, lam yakun mu'minan kamila, dia belum menjadi orang yang beriman sempurna. Belum menjadi orang yang beriman sempurna. Mungkin itu mengatakan aku bersedekah tadi, aku memberi tadi. Nah itu belum beriman sempurna. Boleh kita mengatakan demikian, aku sembahyang, aku yang puasa, boleh dikatakan, tapi dalam hati kita selalu ingat bahwa itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati kita kadang menyambung demikian, aku sembahyang, dalam hati pun aku sembahyang, ini belum beriman sempurna. Di mulut aku sembahyang, tapi di hatinya adalah ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang beriman sempurna. Kenapa orang yang berkata aku sembahyang, aku puasa, aku berzakat itu belum dikatakan orang beriman sempurna? Li'annahu nasabatil kal a'mal wal ahwal ila nafsi, karena dia menisbahkan itu amal, itu ahwal kepada dirinya sendiri. Dia menganggap itu amal, itu ahwal terbit daripada dirinya. Lupa kepada Allah yang memberikan taufik kepadanya. Jadi boleh aja kita, aku tadi bersedekah, ayo ada bapak, aku tadi sembahyang, ada bapak, asal di hati kita ingat. Nah, di hati ingat bahwa kita itu bisa sembahyang, bisa itu sedekah karena diberi Allah taufik Allah tadi. Wa yukhsha alaihi al-ujbul muhbitu lil amal, dikhawatirkan orang yang demikian itu kedatangan sifat ujub yang menggugurkan amalnya. Khawatirnya itu kena, aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, di hatinya lupa bahwa itu dari Allah. Nah, khawatir orang ini jadi ujub, nah menggugurkan akan amal-amalnya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wal mu'minul kamil la yashghaluhu, wal mu'minul kamil yashghaluhu ada'u huquqillah alaih, yashghaluhu ada'u huquqillah alaih as-salah wa ghairiha min at-ta'at anil iltifati ila huzuzi nafsi ka talabil ajri was sawab ala ta'ah. Orang yang beriman sempurna itu menyibukkan akan dia menunaikan hak Allah atasnya seperti sembahyang dan selainnya, daripada menoleh kepada kepentingan dirinya seperti meminta pahala dan ganjaran atas taat itu. Nah, jadi orang yang beriman sempurna itu inya kada memikirkan lagi minta pahala kepada Allah, karena disibukkan oleh menunaikan kewajiban-kewajibannya itu. Kada tak pikir lagi minta pahala, kada tak pikir lagi minta surga. Kenapa? Karena disibukkan dia oleh menunaikan kewajiban-kewajibannya. Bahwa ya'budullah li dzatihi ta'ala, orang yang beriman sempurna itu dia beribadah kepada Allah karena zat Allah, la li tama'in fi jannati aw harabin min nari, bukan karena ingin surganya atau lari daripada nerakanya. Jadi orang yang beriman sempurna itu beribadah kepada Allah karena zat Allah, bukan karena surga dan neraka. Faman abadallah wa talaba sawab minhu falaysa mu'minan kamila. Orang yang beribadah kepada Allah lalu minta pahala dengan ibadahnya itu bukan orang yang beriman sempurna lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'minul kamil ansathu ubudiyatuhu lillahi ta'ala wa muraqabatuhu lahu huzuzahul bashariyah minal jannah wal hur wal qusur fiha. Orang yang beriman sempurna itu melupakan akan dia oleh ubudiyahnya terhadap Allah dan muraqabahnya dia kepada Allah,
melupakan akan kepentingan-kepentingan dirinya daripada surga dan segala macam yang di dalam surga itu. Jadi orang yang beriman sempurna itu karena dia ini selalu merasa diawasi oleh Allah, kada ingat lagi kepentingan-kepentingan diri, nang hendak surga, hendak segala macam kenikmatan itu. Wa syaghalahu an tilkal huzuz tashihu ubudiyatihi lillahi ta'ala, dan menyibukkan akan dia dari itu kepentingan-kepentingan diri oleh membaguskan ubudiyahnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini sibuk beribadah kepada Allah, sibuk membaguskan ibadahnya kepada Allah, sehingga kada terpikir lagi minta balas surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain orang nang belum sempurna imannya. Nah, kalau orang belum sempurna iman ini hingga surga nang dipikirkan, ibadahnya belum biris padahal lagi nih. Sembahyangnya belum bagus, baca Qur'annya belum bagus, puasanya belum bagus, sudah minta surga lawan Allah. Ini orang belum sempurna iman. Kalau orang sempurna iman, yang dipikirkan itu ada kayak apa ibadahnya supaya bagus dulu. Karena memandang dan dikirakan ganjaran yang diberikan Allah. Nah, ini sibuk memperbaiki ibadahnya, sehingga ibadahnya berkualitas zahir dan batinnya. Nah, dalam rangka memperbaiki ibadah-ibadah itu, sehingga dia terlupakan memikirkan minta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang beriman sempurna. Jadi maksud pengarang al-mu'min yasgaluhu sana 'ala Allah Ta'ala, maksudnya al-mu'minul kamil, orang yang beriman sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-243 insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha وبها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم